Tim lawan sepertinya benar-benar sedang on fire nih Strike Back Mania. Patut diwaspadai para anglernya. Kali ini giliran Yono, umpan lumutnya berhasil direspon oleh ikan. Semoga bukan Red Devil lagi ya. Dengan sigap, Yono langsung mengangkat jorannya. Kail yang sudah tertancap dengan sempurna membuat ikan sulit untuk moncel. Wah, ternyata ukuran cukup besar nih Strike Back Mania. Hampir mencapai 1 kilogram. Mantap! Ikan nila memiliki laju pertumbuhan yang cukup cepat. Dalam waktu kurang dari 1 tahun pertumbuhannya sudah optimal. Sehingga memang cocok jika ikan nila menjadi spesies yang efisien untuk dijadikan ikan budidaya. Mancing Mania Strike Back mantap! Saat memancing, saya melihat ada nelayan yang nyobok tapi dengan menggunakan alat tradisional. Ya, Strike Back Mania. Jadi di Waduk Logong ini selain pada nyobok, di sini ada juga nelayan-nelayan yang mancing pakai teknik lain. Ada yang namanya anco dan nyenit. Jadi ini saya mau nyamperin salah satu nelayan yang lagi nyenit nih. Kita mau lihat hasilnya gimana. Oke, mantap. Para nelayan di Waduk Logong mencari ikan nila sebagai target utama. Mereka menggunakan anco sebagai alat tangkapnya. Namun jika ada nyobok tapi menggunakan ancol, biasa di sini disebut ngenit. Pak, ganggu nih Pak. Ya, enggak apa-apa. Ini lagi apa ini Pak? Lagi nganco atau ngentit? Ngentit? Ya. Nganco atau ngentit? Nah, ini bedanya sama ngejala apa nih Pak? Kalau ngejala itu dilempar. Kalau ini emang di Ini sini diangkat, kebanyakan ya. Gimana Pak? Hari ini dapat gede nggak Pak? Dapatnya lumayan dikit. Tapi ini ada yang gede nih Pak. Ini cuma satu. Cuma segini aja. Sekilo lebih nih Pak kayaknya Pak. Ada Pak. Sekitar gitulah. Banyak ya Pak di sini di Waduk Logong ini. Ya biasanya banyak. Ini cuma ikannya lagi sulit. Banyak sampahnya. Semoga ntar kita mancing nyobok nih dapat yang size segini. Oke, mancing Mania Strike Back. Mantap. Oke Pak, saya mancing dulu Pak. Oke, Mas Bang, itu ikannya yang di bawah. Cuma satu tuh yang besar. Iya Pak. Ini buat manggil teman-temannya Pak. Dian yang sedang sibuk berada di satu titik saja sedari tadi seperti mendapatkan tempat yang potensial untuk disambar ikan. Benar saja, lumutnya disantap oleh ikan. Strike! Strike! Gila bro! Sensasi tarikan pada tegak ini sulit diungkapkan dengan kata-kata. Ada ciri khas sendiri ketika ikan menarik. Seekor ikan nila pun kembali didapatkan oleh Dian. Walaupun ukurannya tidak terlalu besar, tetap saja masuk hitungan. Ikan nila sering ditemukan pada perairan dangkal, yaitu kedalaman kurang dari 10 meter. Ia lebih menyukai suhu air yang lebih hangat. Selain itu, arus yang tenang dan lambat disukai oleh ikan nila karena lebih mudah untuk mencari makan tanpa harus melawan arus yang kuat. Mancing Mania Strike Back mantap! Setelah beberapa kali pindah tempat, kali ini giliran saya yang umpannya berhasil menarik perhatian ikan. Tapi saya mulai curiga nih, karena tarikannya hanya kencang di awal saja. Apakah ikan nila berukuran kecil atau jenis ikan lain yang berhasil saya dapatkan? Ya, ternyata kali ini giliran saya yang berhasil mendapatkan ikan Red Devil ini. Ikan Red Devil. Jadi selain nila di sini ada ikan Red Devil juga nih. Jadi hama dia di sini nih. Satu habitat sama ikan nila. Cuman nih size-nya untuk Red Devil lumayan gede nih. Oke, mancing Mania Strike Back. Mantap. Ikan ini merupakan ikan invasif. Ia merupakan predator yang rakus. Jika populasinya terus bertambah, maka akan mengganggu ikan-ikan asli habitatnya. Strike! Sepertinya ikan Red Devil di sini cukup banyak nih Strike Back Mania. Setelah saya mendapatkan Red Devil, giliran Dian yang mendapatkan tarikan dari ikan yang satu ini. Ikan Red Devil adalah ikan teritorial. Ia bisa sangat agresif apalagi saat musim kawin dan menjaga telur serta anak-anaknya. Mancing Mania Strike Back mantap!
Beberapa angler lain pun mendapatkan strike Red Devil yang tidak sedikit. Saya pun menantang Dian untuk memasak ikan yang jarang untuk dikonsumsi ini. Apalagi ini sudah waktunya makan siang. Berendam cukup lama membuat tubuh menjadi dingin, sehingga cepat laparnya. Ya, Strike Bait Mania, sekarang saya sama Mas Dian nih dari tim teknisi, dan kita lagi mau masak makan siang ya Mas ya? Karena siang kita mau masak makan siang dulu. Dian akan menyiangi ikan Red Devil yang didapat terlebih dahulu. Lumayan banyak kan Strike Bait Mania? Karena akan digoreng, jadi setelah bersih akan dibelah pada bagian perut hingga kepala. Untuk sambalnya akan kita bikin pedas ya Strike Bait Mania, supaya lebih segar habis berendam di air hampir seharian. Bawang merah, bawang putih, cabai merah, dan rawit kita haluskan bersamaan. Ikan sudah bersih semua, biar saya yang goreng dan Dian melanjutkan menghaluskan sambalnya. Untuk menghilangkan aroma amis pada ikan, saya tambahkan perasan jeruk ke seluruh badan ikan. Minyak sudah panas nih Strike Bait Mania, langsung kita goreng ikannya. Tapi kalau goreng ikan seperti ini, pastinya akan meletup-letup. Betul kan, begitu ikan dimasukkan, minyaknya langsung meletup. Untung ada tutup panci nih. Udah mirip Captain America belum? Kita goreng sampai benar-benar kering aja ya Strike Bait Mania, karena Red Devil memiliki duri yang lumayan banyak. Kurang dari setengah jam, Red Devil goreng balur sambal pun sudah jadi Strike Bait Mania. Kali ini kita makan menggunakan singkong rebus sebagai asupan karbohidrat. Selamat makan Strike Bait Mania. Pasti pada penasaran kan rasanya seperti apa? Red Devil ini emang nggak lazim dikonsumsi ya Mas ya. Dia karena durinya banyak dan dagingnya dikit, tapi karena digoreng crispy gini bisa dimakan semua nih, pada habis nyobok juga pada kelaparan nih, jadi lahap nih. Mas tuh lihat habis berapa Mas? 8 Mas. 15. Jadi ikan hama tapi bisa dijadiin opsi konsumsi. Mancing Mania Strike Back, mantap! Pertarungan semakin seru nih Strike Bait Mania. Kejar mengejar poin tidak terelakkan. Tapi saya tidak menyerah, umpan saya kembali dihajar oleh ikan. Strike! Perlawanan ikan kali ini cukup sengit, tenaga yang dihasilkan pun cukup kuat. Saya yakin pasti ikan babon yang terkail kali ini ukurannya cukup besar. Dan seekor nila berukuran kurang dari 1 kg berhasil saya daratkan dan menambah poin untuk tim pedagang soto kerbau. Luar biasa memang sensasi tarikan dari ikan nila babon ini. Lumayan nih, 4 on lah, 4-5 on nih. Ternyata menurut beberapa penelitian, ikan nila dapat mendetoksifikasi air. Salah satunya karena pola makan mereka yang beragam. Mereka membantu mengontrol pertumbuhan alga yang dapat mengganggu kadar oksigen dalam air. Selain itu, nila juga membantu mencegah penumpukan bahan organik yang dapat membusuk dan melepaskan zat beracun seperti amonia ke dalam air. 4 on lah, 4-5 on nih. Akhirnya naik juga yang babon. Kita mau coba cari lagi babon-babon, katanya ada yang 1 kilo up di sini. Oke, Mancing Mania Strike Back, mantap. Battle fishing sudah memasuki masa injury time. Kita sudah sepakat pada pukul 4 sore, battle kita hentikan. Begitu pula lumut yang diturunkan oleh Sam berhasil disambar oleh ikan. Fish on! Strike! Tidak lama berselang, giliran Salim yang berhasil mengangkat seekor ikan. Sekali sentak, ikan pun langsung terangkat. Ukurannya pun terbilang cukup kecil nih Strike Bait Mania. Walaupun kecil, tetap tambahan poin dong. Ternyata Strike Bait Mania, untuk membedakan nila jantan dan betina cukup mudah. Jika warnanya terang, maka dipastikan jantan. Apalagi saat musim kawin tiba. Dan yang betina warnanya cenderung lebih redup. Mancing Mania Strike Back, mantap!
Dan akhirnya, strike ini menjadi penutup battle fishing kita kali ini. Sesuai bidang saya sebagai dokter hewan, saya ingin berbagi ilmu mengenai anatomi ikan. Langsung saja kita lihat perbandingan antara ikan nila dan ikan red devil yang masih satu keluarga. Ya, Strike Mania, ini sekarang kita mau bahas bedah dua ikan penghuni waduk Logong nih. Satu ada ikan nila, satu ikan red devil nih, ikan kesukaannya Mas Salim. Gimana? Nah ini kita mau kira-kira mau bandingin nih. Ini walaupun bentuknya mirip, ini karena dua-duanya masih keluarga cichlid, mirip ya Mas ya. Iya. Tapi banyak perbedaannya ternyata nih. Nah, lebih sering dapat yang mana kalau Mas Salim? Ini aja dah. Ini bagi saya tuh musuh ini. Oh, ini musuh saya. Nah, itu. emang nih. Jadi ikan red devil ini emang ikan hama. Jadi juga nggak dikonsumsi, kayak di sini nggak dikonsumsi ya Mas ya. Jadi ini emang aslinya ikan red devil ini adalah ikan hias nih. Karena lihat dari warnanya emang cerah juga. Tapi emang karena dilepas di habitat kayak gini, dia malah ganggu ikan asli di waduk sini nih. Dan dia emang ukurannya lebih kecil dan durinya juga lebih banyak, dagingnya lebih dikit. Kita bandingin dengan size yang kurang lebih sama, si red devil ini lebih pipih. Itu bahkan bisa sampai kelihatan agak transparan ya, kelihatan. Tapi kalau nila nih dagingnya tebel banget dengan size yang sama. Jadi emang ini ikan red devil ini kurang enak untuk dikonsumsi nih. Durinya keras. Ini nih, pernah makan dong Mas ya berarti ya? Tahu Nah, durinya keras. Pernah, terpaksa tuh. Memakan atau dimakan itu. Soalnya dia hama. Nah, Makan aja sekalian tuh. nah ini juga beda nih Mas. Ya. Si red devil sama nila ini beda makanannya nih Mas. Beda. Kalau mancing red devil pakai apa biasa Mas umpannya? Udang. Nah, Kalau sini pakai udang. Bener-bener Udang. ahlinya red devil. Waduh. Jadi kalau red devil ini emang cenderung dia ikan predator karnivor dia. Dia lihat dari bentuk mulut sama giginya. Nah, sedangkan si nila ini dia ini sebenarnya ikan herbivore. Walaupun terkadang dia juga makan udang atau cacing, tapi dia cenderung herbivore. Maka kalau mancing nila pakai lumut ya Mas ya. Nggak bisa kelihatan dari bentuk gigi sama bentuk mulutnya nih. Yang satu predator karnivor, satunya lagi herbivore. Nah, ini tapi lucunya nih Mas, red devil ini walaupun bentuknya gini, jelek kayak gini, ini termasuk ikan yang setia. Jadi dia pasangannya cuma satu Mas. Sedangkan si nila ini gonta-ganti nih. Dan biasanya yang nungguin sarangnya si nila ini yang jantan. Karena si jantan biasanya yang lebih besar-besar. Jadi kalau kita mancing tarangan tuh yang gede-gede itu malah jantan biasanya. Oke, sekian bedah kali ini. Kita cari red devil lagi ya Mas ya. Oke, mancing mana strike back. Mantap! Sekarang saatnya kita masuk pada prosesi yang ditunggu-tunggu para peserta battle penghuni waduk Logong. Pastinya penasaran kan, tim siapa yang akan menjadi pemenangnya? Battle fishing kali ini berdasarkan jumlahnya Mas. Jadi yang paling banyak ini adalah tim Soto Kebo. Oh iya. Ayo jangan kalah kita. Nah, ini suruh ngapain ini Mas? Ada komandan ini. Nah, ini yang belum bersihin eceng gondoknya Mas ya. Oke. Siap-siap sana siap. Sesuai dengan kesepakatan, untuk tim mekanik yang kalah, ada hukuman yang harus dijalani ya. Ayo yang bersih ya. Ya, hitung-hitung bantu menghilangkan eceng gondok di waduk Logong supaya waduknya tidak menjadi dangkal. Sini. Selamat untuk Salim dan Sam dari tim pedagang soto kerbau yang layak memenangkan piala bergengsi dari Mancing Mania Strike Back. Mancing Mania Strike Back, mantap!